Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita Ikhtiar Muhammadiyah dalam Kebencanaan. Tadi bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kamat kita sudah mengulas bagaimana Muhammadiyah telah menghadirkan fikih kebencanaan sebagai salah satu panduan bagi masyarakat khususnya warga persyarikatan dalam menyikapi bencana yang terjadi di tanah air. Tadi juga disampaikan bagaimana persoalan-persoalan badan menyikapi terjadi bencana di tanah air yang sejatinya sebagai bagian dari ujian yang insya Allah dapat kita ambil hikmahnya dan perbaikan untuk masyarakat ke depannya untuk menghindari terjadinya musibah insya Allah. Seperti juga disampaikan oleh Ayahanda Profesor Dr. Dadang Ahmad berkaitan dengan kerusakan atau bencana yang terjadi juga akibat ulah manusia. Seperti tadi disampaikan berkaitan seperti di Kalimantan, ini menjadi salah satu poin yang perlu kita garis bawahi tentunya. Nah, kita kembali ke Ayahanda Profesor Dr. Dadang Ahmad. Ayahanda, terkait penyikapan kebencanaan ini, kita tahu Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, namun juga potensi bencananya juga cukup besar, Ayahanda. Tadi juga telah disinggung berkaitan dengan daerah-daerah atau edukasi dari persyarikatan tentang menyikapi bencana ini, Ayahanda. Ya, itu ada 3 sikap Muhammadiyah atau masyarakat Muhammadiyah terhadap bencana yang ini dimanifestasikan oleh kegiatan MDMC ya, sebagai yang diberi gugus tugas yang diberi tugas oleh PP Muhammadiyah untuk menanggulangi bencana. Pertama secara etis, kedua secara antisipatif, ketiga secara teknis. Secara etis ialah kita memberikan pengertian pada korban bencana untuk bersikap sabar, ya. Wasta'inu bisabri wassalat, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi mereka secara hatinya harus bisa memahami bahwa seluruh peristiwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dari Allah. Yang kedua, mereka dengan sabarnya itu dengan perbuatan-perbuatan harus berusaha menanggulangi sebelum terjadinya bencana itu semampu mungkin untuk memperbaiki alam sekelilingnya. Dan yang ketiga ya dengan cara bersyukur dan berdoa, karena saya katakan tadi setiap bencana itu adalah mempunyai hikmah yang besar. Yang kedua secara antisipasif ialah memberikan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana, menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban bencana, meminimalkan kerugian material, dan merehabilitasi, perbaikan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai, dan rekonstruksi pembangunan kembali semua prasarana dan prasarana. Dan yang ketiga secara teknis ialah jadi seluruh petugas teknis dari MDNC itu pertama mitigasi dan kesiapsiagaan, kedua tanggap darurat, ketiga recovery, keempat pemenuhan hak korban, kelima teknis ibadah saat bencana juga diberikan pengertian, dan penanganan bantuan-bantuan baik bantuan berupa natura maupun bantuan medis dan yang lain. Saya kira itu yang dilaksanakan oleh MDMC, dan yang jelas kita ini sekarang sudah mengirimkan tim baik dari MDNC wilayah maupun MDNC pusat, baik ke Sulawesi Barat, ke Kalimantan Selatan maupun ke Sumedang. Ternyata di Sumedang ada tanah longsor yang menelan korban 40 orang. Ya. Ada tanah longsor, gunung yang longsor menimpa perumahan, semacam kompleks perumahan, dan yang meninggalnya sangat banyak, itu 40 orang, termasuk yang celaka dan yang luka-luka. Dan ini juga menjadi perhatian dari MDNC. Di samping di Gunung Merapi ya, di Yogyakarta pusatnya MDMC, dan juga di Gunung Semeru dan juga Gunung Raung di daerah Banyuwangi. Saya kira karena tidak tahu mungkin ini ada terjadi satu hal yang memungkinkan terjadinya bencana secara bersekutan seperti itu. Tapi bagaimanapun kita harus tetap tenang,
sabar di samping memberi bantuan semampu kita untuk supaya bisa menolong, menyelamatkan mereka yang terjadi di sana. Benar ya, dan alhamdulillah sampai saat ini Muhammadiyah terus aktif, dan kita tahu bagaimana Muhammadiyah melibatkan seluruh unsurnya dalam rangka penanggulangan bencana di tengah pandemi, dan qadarullah Allah menghadirkan musibah pada saat ini di awal tahun, dan alhamdulillah Muhammadiyah turun ke semua lokasi untuk penanggulangan bencana sampai recovery seperti yang Anda sampaikan. Juga tadi berkaitan dengan Muhammadiyah juga ada prestasi tersendiri ya, dengan hadirnya Emergency Medical Team atau EMT yang juga terverifikasi langsung oleh WHO menjadi salah satu nilai plus. Bahkan Muhammadiyah bisa menjadi salah satu organisasi kerelawanan yang mampu nanti bisa mensupport relawannya di persoalan-persoalan internasional tentunya ya. Ya. Jadi MDMC itu sudah mendapat penghargaan dari berbagai institusi, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Kesehatan, dan dari yang lain sebagai sebuah organisasi yang cepat tanggap terhadap terjadinya bencana. Jangankan di dalam negeri, walaupun di luar negeri kita tetap mengirimkan. Oleh karena itu kita punya 3 ujung tombak ya. Yang pertama MDMC, kedua Ladismo, dan ketiga Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ini ketiganya sangat sinergis untuk memerangi terjadinya kesulitan masyarakat. Yang PKO itu sekarang tidak hanya rumah sakit, tapi juga ketiga majelis itu atau organ dari PP Muhammadiyah yang langsung menangani terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat, baik disediakan oleh bencana alam maupun oleh bencana akibat kelalaian dan kesalahan manusia. Oke, Yanda. Baik, Yanda, kita akan kembali usai jeda berikut. Itu berkaitan dengan ikhtiar kebencanaan Muhammadiyah dan oleh Muhammadiyah tentang harapan dan himbauannya bagi masyarakat, insya Allah. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan TV.